Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Gemini, ini adalah pembacaan asmara kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2026. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Three of Swords di situ, kemudian hadir energi dari Five of Swords, kemudian ada energi dari Ace of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Five of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari The Tower ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari The Moon, berikut ada energi dari The Lovers, kemudiannya ada energi dari Seven of Swords, dan kemudiannya di situ ada energi dari Nine of Cups. Oke, baik ya. Nah, jadi gini, ini tuh memang mari lihat ya. Kamu Gemini adalah seseorang yang mampu ya untuk menikmati hidupnya kamu gitu. Nah, salah satu yang menjadi kenikmatan itu tuh adalah hubungan asmara, itu adalah hubungan percintaan gitu ya. Jadi sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa di saat sekarang ya kamu bisa sebagai pengumbar cinta gitu ya. Kamu adalah orang yang menebar pesona kian kemari ya, ke sana ke sini gitu ya. Gitu. Nah, jadi bisa-bisa memang ini adalah pembacaan kepada kaum Gemini yang sedang mengumbar asmara, ya, menjajakan intimacy, ya, menjual keromantisan kepada banyak pria, banyak wanita, gitu loh, ya. Untuk sementara ini, ya inilah bentuk dari relaksasinya kamu, bentuk dari caranya kamu untuk merasa gembira, merasa senang, merasa bangga, baik-baik saja, merasa naik harga dirinya kamu dan sebagainya gitu ya. Inilah salah satunya gitu loh. Dan dia adalah korban dari korban yang kamu jadikan sebagai pemuas ya. Pemuas hasratnya kamu yang begini gitu loh. Ya di sana. Jadi mari lihat, mungkin kamunya itu tuh memang sudah cukup terbiasa, bahkan boleh dikatakan telah sekian lama ya kamu dengan style gaya hidup begini gitu ya. Dan ya kamu kayak ngerasa baik-baik aja gitu loh. Ya, kamu suka gitu. Kamu suka jika bisa bikin orang klepek-klepek sama kamu gitu ya. Kamu suka bikin orang kayak berharap sama kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu gitu ya. Kamu senang aja gitu loh. Ya. Dan boleh-boleh gini kamunya. Aku tuh menjajakan cinta, memang aku tidak bisa berkomitmen. Maksudnya berkomitmen dalam artian status gitu. Tapi aku akan mau kok jika berhubungan dengan seseorang itu tuh bisa dia dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun tentu saja panjangnya itu tuh bukan dalam bentuk selalu ada, tetap ada. Namun ada masa-masanya kamu beralih fokus dulu gitu ya. Yang tadinya kamu fokus dulu ke A, kemudian kamu pindah ke B, sehingga si A agak diabaikan. Nanti dari B kamu pindah ke C, sehingga si A, B jadi terabaikan sedikit karena kamu lagi fokus ke si C. Nah, tapi nanti kamu akan muter lagi nih. Kamu akan muter lagi, ngasih lagi kefokusannya kamu kepada si A. B dan C agaknya terabaikan sedikit. Gitu ya. Ah, macam modelnya itu tuh ada rotasinya di situ ya. Ada gilirannya di situ. Gitu loh. Tapi kamu enggak benar-benar pernah meninggalkan seseorang. Gitu. Kayak kamu itu memang punya rasa percaya diri ya. Bahwa aku bisa kok menjalani hubungan yang seperti ini, aku sanggup kok gitu ya, aku sanggup. Memang aku tuh lahir sebagai pujangga cinta gitu ya, aku ini terlahir memang sebagai mafia asmara. Beberapa gitu ya, jadi wah ini hal
mampu aku nih. Bisa, mau seberapa banyak lah laki-laki ngedeketin aku kulayani. Mau seberapa banyak perempuan yang terlena kepada aku, kujabanin. Ada begitu modelnya kamu. Ya. Dan kamu kayak ngerasa, aku sanggup kok ngebahagiain mereka-mereka ini. Walaupun kebahagiaannya tidak selalu ada, tidak intens terjadi, gitu ya, tapi pasti ada. Gitu prinsipnya Kak. Aku bukan mau menyakiti. Tidak ada niatannya aku mau menyakiti. Gitu ya. Tapi untuk selalu kemudian hadir dengan segala macam pemberian terbaik yang bisa aku berikan. Nah ini yang harus tunggu giliran. Gitu ya prinsipnya kamu. Harus tunggu giliran di sana. Dan boleh-boleh kamu juga kayak punya prinsip, aku nggak akan mengikat mereka. Gitu loh. Aku akan ngasih mereka alasan untuk mau terus terhubung sama aku. Tapi aku juga nggak bakalan ngebatasin mereka. Gitu loh. Karena kamu tahu bahwa hubungan yang sedang kamu jajakan ini bukan komitmen dalam artian pacaran yang kemudian arahnya itu tuh ke pernikahan. Gitu ya. Nggak ada ini. Mari bilang sih kamu belum siap ya. Pacaran dan kemudian menikah. Gitu loh. Makanya kamu tidak mau mengikat satu di antara sekian pasangannya kamu untuk di saat ini ya. Nggak mau kamu. Gitu. Asalkan mereka tuh hanya punya kesadaran bahwa kamu ada gitu ya. Jadi sehingga mereka masih mau nih ngeluangin waktu untuk dirimu gitu ya. Itu tuh menurut kamu sudahlah satu hal yang cukup ya untuk bisa kamu terima gitu loh di sana. Pokoknya asalkan kamu lagi pengen berinteraksi dengan si dianya jangan tolak, dianya jangan menghindar, tapi dianya datang untuk menyambut kamu gitu loh. Maunya kamu seperti itu modelnya. Dan kadang-kadang kalaupun ada adegan kamu harus menarik perhatiannya mereka, tapi mari lihat kamu bisa ya melakukannya dengan gembira gitu loh. Kamu itu tuh malah justru bisa kayak ngerasa seru ya kalau ada sedikit mengeluarkan upaya gitu ya untuk tarik atensi dari pasangannya kamu gitu ya. Kamu tidak menganggap bahwa itu adalah satu hal yang sulit gitu ya, tapi justru seneng gitu loh ada adegan kejar tangkapnya. Tapi jangan sampai bikin kamu lelah banget. Nah ini tuh memang kamu gak bisa terima gitu ya. Cuek-cuek kecil gitu ya, cuek-cuek dikit sama kamu, acu-acu abai dikit-dikit sama kamu. Nah ini justru bisa bikin gairahnya kamu kepada pasangan-pasangannya kamu itu tuh tetap menyala. Begitu ya. Kalau mereka itu udah dari cuek kembali jadi hangat lagi sama kamu, seneng kamu gitu loh. Wah aku berhasil nih bikin dianya kelepek-kelepek lagi nih sama aku. Nah seneng kamu kalau melihat ya. Jadi pokoknya dalam hubungan asmaranya kamu dengan siapapun pasangannya kamu saat ini atau berapapun pasangannya sama kamu saat ini, mari bilang itu tuh memang kok kayak bisa menghadirkan sensasi gembira ya bagi dirimu gitu loh. Menghadirkan sensasi-sensasi yang boleh dikatakan baik ataupun positif, menyenangkan gitu ya bagi kamunya. Namun ternyata kamunya bisa happy-happy, kamunya bisa seneng-seneng, bisa asik-asik, bisa enjoy gitu ya. Tapi tidak dengan pasangannya kamu. Nah ini salah satunya energi orang yang mari tarik saat sekarang ya. Bahwa dia nggak terima tuh kalau kamunya bermanja mesra dengan perempuan lain. Ya, kamu nggak bisa gitu ya. Hangat intim dengan pria lain. Nggak bisa dia terima. Gitu loh. Mari lihat dia bakalan marah, dia cemburu, gitu loh. Kok kayaknya kamu bener-bener dia anggap seperti memperlakukan dia boneka pemuas nafsunya kamu. Harga dirinya dia kebanting di situ. Itu ya. Enak-enak aja kamu bisa dengan banyak cowok, kamu bisa dengan banyak cewek.
mantap betul hidupnya kamu kalau kayak gitu. Tuh ya. Aku ini kamu jadikan sebagai laki-laki penghiburnya kamu, perempuan penghiburnya kamu. Oh sorry bos, gitu dianya ini. Mari lihat ya seseorang ini. Nggak bangga dia bisa menghibur kamu. Enak aja, gitu ya. Kamu pikir aku Elsie apa? Gitu dia. Kamu pikir aku ini apa? Geisha apa? Nah, gitu dia. Enak aja, nggak bisa kayak gini. Jadi Marlet udah pasti ya, kekecewaan dari si seseorang ini membuat dia jadi marah gitu loh sama kamu. Gitu. Berangkat dari kecewa. Gitu ya. Nah, kemarahannya dia ini menurut Mari itu tuh nggak bisa ya membuat dia akhirnya udah tak abain aja lah kamu. Terserah kamu lah, kamu mau kayak gimana di sana, mau abain aja lah. Aku fokus aja lah kepada hidupnya aku sendiri. Nggak bisa pula dia kayak gitu. Kamu bikin aku kecewa, oh kamu mancing aku marah, siap kamu ya. Gitu. Siap kamu, ku konfrontasi kamu, ku balas kamu. Gitu. Jadi tanpa sadar kamu bisa aja sedang menyusun deretan orang yang akan menjadi lawannya kamu nih, musuhnya kamu. Gitu. Dan salah satunya adalah dia gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak seseorang ini kuhancurkan kamu ya. Nah, mari lihat tekad yang seperti itu sudah ada dalam dirinya, hancur kamu. Gitu. Tak bisa kubiarkan kamu bersenang-senang seperti ini caranya. Gitu. Apalagi aku nih kamu jadikan sebagai objek kesenangannya kamu. Aku jadi korban nih. Kamu buat aku jadi korban. Kamu buat aku malu. Kamu buat aku nggak ada harga diri nih. Kamu merendahkan aku gitu ya. Awas kamu. Nah, di sana. Jadi hati-hati kamu ya dari sekian banyak pasanganmu ini ya. Partner-partner asmaranya kamu ini setidaknya satu orang ini ya. Ini bisa sudah punya niatan yang jelek ini sama kamu. Tapi dia niatan jeleknya ya menurut dia karena kamu yang pancing bos. Gitu. Kamu membuat dia berubah menjadi monster. Gitu ya. Tadinya dia ingin menjadi manusia yang baik bagi kamu atau bahkan jika perlu mengadopsi minimal sedikit ya bagaimana itu tuh karakter malaikat untuk kamu gitu. Tapi kamu kayak tanda petik melarang. Oh, kamu mau ketemu sama Dajjal nih, ayo. Kamu mau lihat nih bagaimana Baal nih. Ini dari aku. Kamu mau melihat tuh Lucifer itu kayak gimana? Akulah dia. Bisa dia gitu. Ini gara-gara kamu nih. Kamu yang ngebentuk aku jadi berlaku mau menghancurkan kamu. Gitu dia. Ini lagi panas hati nih pasangannya kamu. Gitu ya, panas hati. Apalagi dia kan bisa melihat ya bahwa kamu tuh cukup belak-belakan. Karena mari nampak untuk beberapa orang kamu itu kan mainnya itu tuh kan fair gitu loh. Jadi maksudnya bisa-bisa kamu nggak akan nutupi bahwa ya kamu dekat sama si Fulan ya, kamu dekat sama si A, si B, si C gitu ya. Dan dia salah satunya gitu. Nah, tapi ya ternyata seseorang ini ya nggak sanggup juga dia. Jika dia harus menjalani dan menerima ya seseorang yang menebar asmara seperti ini. Gitu. Pada akhirnya dia maulah dia menjadi satu-satunya untuk kamu. Gitu ya. Dia yang menjadi teristimewa bagi kamu gitu. Dia bukan hanya menjadi pilihan tetapi yang dipilih oleh kamu gitu loh. Tanpa dia harus berdiri dalam jejeran manusia-manusia yang dipilih gitu ya. Enak aja kamu pikir aku ikan apa yang dijejerin untuk dipilih ya. Jadi hidangan kamu. Nah, di sana. Jadi melihat penuh dengan kemarahan ini seseorang ini. Gitu. Kayaknya tekadnya dia untuk membalas perlakuan buruknya kamu, perlakuan yang dianggap buruk ya dari sikapnya kamu, itu tekadnya nggak bisa dipatahkan ya. Di sana. Ini adalah sebuah kemestian yang harus dia lakukan ya untuk merusak kamu. Di sana. Nah, nggak bisa kamu dibiarkan untuk benar-benar
menjadi pribadinya kamu yang seperti ini. Gitu loh. Dia nggak perlu untuk menunggu karma turun ke kamu. Nggak. Dia yang mau menjadi algojo karma bagi kamu. Karena menurut dia, oh ini nggak benar ini. Apa kesenangan kayak gini? Apa tabiat yang seperti ini? Nggak ada baik-baiknya nih, salah. Mau dilihat dari kacamata manapun, salah katanya. Ya udah, dia yang menjadi eksekutor, ya, untuk menghentikan kebiasaannya kamu seperti ini, pola pikirnya kamu seperti ini, kebutuhannya kamu yang seperti ini. Begitu ya niatan si pasangannya kamu. Itu loh. Jadi kalau kamu merasa bahwa semua mereka-mereka yang dekat sama kamu ini sudah menerima kamu apa adanya, ternyata tidak, gitu loh. Tidak. Ya. Buktinya salah satu inilah menolak. Menolak dia, ya. Menolak dan ingin nge-kick kamu balik itu. Di sana, ya. Jadi dia mau balik poin. Aku kalah nih, aku sempet nih berharap sama kamu. Aku sempet membiarkan diriku mencintai kamu. Aku sempat mengizinkan waktunya aku dihabiskan oleh kamu. Aku sudah ngasih kamu ini, berkorban ini, berkorban itu. Gitu ya. Oh, pengorbanannya aku nggak bisa sia-sia. Kalau aku nggak bisa dapat balasan sama dengan apa yang aku lakukan, apa yang aku berikan, maka kamu akan aku tagih dengan cara ngelihat kamu hancur gitu loh. Ngelihat kamu tidak bahagia. Nah, di situ ya, mulai ini pasangannya kamu akan mencari cara ya. Mencari cara untuk menekuk kamu, bikin kamu tuh kalah. Gitu. Bikin kamunya itu tuh bukan akan melihat pelangi yang warna-warni. Gitu ya, tapi kamu akan melihat tuh gelapnya langit gitu loh. Ya. Oh, di sana. Mulai nih keluar tanduknya dia nih ya. Mulai keluar tanduknya. Gitu loh. Kamu harus kena batunya nih sama aku. Kamu harus kapok nih, kamu harus berubah nih. Tanganku yang akan membuat kamu berubah. Ya, ku adon kamu dengan menjadi adonan baru. Oh gitu dianya. Nah di sana. Oh ini kamu nih nggak benar soalnya. Gitu ya, kayak dia dapat amanat gitu ya, dapat amanat agung gitu dari Tuhan untuk boleh merombak kamu, merubah kamu. Gitu ya, biar kamu jangan begini-begini terus nih sikapnya. Oh ya, tapi ingat ya, ini bacaan general reading, jadi sangat amat mungkin terbolak-balik ya. Apa yang mari baca sebagai energi Gemini dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu tuh energi dari pasangan Gemini. Jadi monggo silakan dibolak-balik apabila memang bisa dibolak-balik. Tapi jika tidak bisa dibolak-balik, karena ini tuh sudah 18 menit ya, berarti ini tuh bukan energinya kamu, ya silakan ditinggalkan saja videonya. Gitu. Nggak perlu marah-marah di kolom komentar ya. Begitu. Ya. Jadi yang tadinya dia baik-baik sama kamu, akan ada salah satu di antara sekian banyak pasangannya kamu nih ya, akan berubah. Metode baiknya menjadi metode yang inilah ya, menghajar kamu. Kalau bisa menghajar kamunya itu tuh habis-habisan kamu digebukin sama dia. Gitu ya. Oke. Baiklah. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut Cancer, ada Pisces di sana, Gemini hadir, Aquarius ada, Scorpio, Aries, kemudian energi dari Taurus, Aquarius, Virgo, Capricorn dan Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.